Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, masih di seputar seleksi P3K Guru tahun 2021. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman, kita akan memberikan informasi terkait dengan calon peserta yang tidak bisa ya mengikuti seleksi P3K Guru di tahap 2 ataupun 3. Nah, nanti teman-teman kita akan membahasnya siapa saja mereka yang tidak bisa mengikuti seleksi P3K Guru. Nah, tentunya teman-teman yang sudah mendaftar ya, ada juga nanti yang tidak bisa ikut seleksi di tahap 2 ataupun 3 ya. Ada juga yang tidak bisa ikut di tahap 2 dan 3. Nanti kita akan memberikan informasi ya siapa saja bagi teman-teman yang mungkin belum memilih formasi ya. Jadi tahap 1 itu yang dia sebenarnya guru honorer negeri ya, seharusnya dia bisa ikut di tahap 1 tetapi dia tidak memilih formasi. Nah, nanti apakah bisa ikut di tahap 2 maupun di tahap 3. Nah, tapi seperti biasa teman-teman ya, bagi kalian yang mungkin baru bergabung di channel ini ya, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, langsung saja ya kita akan membahas siapa saja yang tidak bisa ya untuk mengikuti seleksi P3K Guru di tahap 2 ataupun di tahap 3. Nah, yang pertama teman-teman kita simpulkan ya dari admin yang tidak bisa mengikuti tahap 2 ataupun di tahap 3. Yang pertama teman-teman, di sini adalah calon peserta yang belum mendaftar atau membuat akun di SSC-ASN. Tentunya teman-teman paham ya bahwa seleksi P3K Guru ini bersamaan ya dengan CPNS ya. Tentunya sebelum teman-teman itu mendaftar, itu teman-teman harus membuat akun dulu ya, membuat akun di SSC-ASN. Nah, berikutnya teman-teman nanti setelah membuat akun, teman-teman baru bisa mendaftar ya. Nah, untuk mendaftar teman-teman itu nanti ada namanya bukti pendaftaran ya. Kalau teman-teman sudah mendaftar ya tentunya teman-teman bisa mengikuti seleksi baik P3K maupun CPNS. Nah, ini yang pertama teman-teman ya, bagi calon peserta yang belum mendaftar atau membuat akun di SSCN ya tentunya teman-teman tidak bisa mengikuti tahap 2 maupun di tahap 3 ya, karena untuk pendaftaran itu serentak ya, sudah dibuka sesuai jadwalnya sekitar terakhir itu 22 Juni ya 2021 ya, sehingga bagi teman-teman mungkin yang baru lulus kuliah ya ataupun mungkin teman-teman yang belum mendaftar ya tentunya tidak bisa mengikuti di tahap 2 ataupun di tahap 3. Oke teman-teman ya, bisa dipahami ya. Yang berikutnya adalah calon peserta yang sudah mendaftar ya atau membuat akun di SSCN tetapi dia tidak menyelesaikan ya, atau dia tidak melakukan final pendaftaran. Nah, tentunya teman-teman paham ya, ketika nanti di akhir ketika teman-teman membuat melakukan pendaftaran ya, teman-teman harus memilih jenis seleksinya ya, apakah teman-teman mengikuti P3K ataupun CPNS. Nah, tentunya teman-teman di situ teman-teman juga harus memilih formasi ya bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi di tahap 1. Nah, mungkin ada juga teman-teman yang tidak memilih formasi ya, yang mungkin karena di tahap 1 mungkin dia tidak ada linearnya ya, sehingga dia mungkin nanti akan ikut di tahap 2 ya, ataupun teman-teman nanti akan ikut di tahap 3 ya. Nah, tetapi di sini teman-teman ada calon peserta yang sudah mendaftar ya, dia sudah membuat akun tetapi dia tidak menyelesaikan atau tidak final pendaftaran ya. Jadi dia tidak mengakhiri pendaftarannya ya, sehingga dia hanya sampai di resume tetapi dia tidak melakukan final pendaftaran. Nah, di final pendaftaran ini teman-teman nanti akan ada namanya cetak bukti pendaftaran. Nah, kalau teman-teman nanti di teman-teman yang di tahap 2 ya, nanti ada guru swasta maupun di teman-teman yang ikut di PPG, itu nanti teman-teman juga harus melakukan final pendaftaran ya, meskipun formasinya dan juga lokasi jabatannya nanti meskipun masih kosong, dia tetap harus melakukan final pendaftaran. Nah, bagi teman-teman nanti yang hanya sampai di resume ya, tetapi dia tidak melakukan final pendaftaran ya, tentunya dia tidak masuk ke dalam pendaftar untuk mengikuti seleksi P3K ataupun di CPNS. Itu teman-teman ya. Jadi ini dua kriterianya. Yang berikutnya adalah yang nomor 3 teman-teman. Jadi calon peserta sudah mendaftar CPNS atau P3K non guru. Nah, tentunya teman-teman paham ya, ketika memilih jenis seleksi itu hanya ada 3 pilihan teman-teman ya, yaitu adalah CPNS ataupun P3K guru ataupun P3K non guru. Jadi teman-teman yang kemarin banyak pertanyaan itu adalah ketika teman-teman mengikuti CPNS ya.
dia mengikuti CPNS, setelah itu dia sudah mengikuti tes atau ujian SKD ya, ternyata dia tidak lulus ya, ataupun mungkin dia kalah di peringkat ya. Dia banyak yang menanyakan apakah bisa ikut lagi di P3K tahap 2 ini ya. Jawabannya tidak bisa ya. Karena apa? Karena pelaksanaan CPNS ataupun P3K itu dilakukan secara serentak untuk pendaftarannya. Oke teman-teman ya, bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi ya, bagi teman-teman yang belum mendaftar atau belum membuat akun tidak bisa mengikuti P3K Guru di tahap 2 ini ya, ataupun di tahap 3. Ataupun teman-teman yang sudah mendaftar tapi belum final pendaftaran ya tentunya tidak bisa ya. Tidak bisa mengikuti seleksi tahap 2 maupun 3. Nanti teman-teman semoga saja nanti di tahun depan ada seleksi P3K Guru lagi ya, teman-teman nanti bisa mengikutinya. Yang terakhir sudah kita jelaskan ya, teman-teman sudah paham. Oke. Sekarang kita masuk ke jadwal pendaftaran teman-teman ya. Ini yang kemarin ya. Jadi jadwal pendaftaran itu serentak teman-teman ya. Jadi pendaftaran dan pemilihan formasi untuk teman-teman yang ada di tahap 1 ya. Tahap 1 itu teman-teman X kategori 2 maupun teman-teman yang ada di sekolah negeri ya. Itu teman-teman semuanya ya melakukan pendaftaran mulai tanggal 1 sampai dengan 22 Juli. Oh, sorry ya. Tadi saya menyebutnya Juni ya. Pendaftarnya ya. Ternyata keliru ya. Kita ralat ternyata 22 Juli ya. Jadi ini pendaftaran untuk P3K ya. Nah, pendaftaran ini teman-teman semuanya serentak ya. Jadi teman-teman itu harus menyelesaikan pendaftarannya 22 Juli ini. Misalkan sebelumnya boleh, nggak apa-apa ya, tapi ini terakhir pendaftaran. Nah, pendaftaran ini hanya sekali teman-teman ya. Nanti misalkan di tahap 2 ya. Tahap 2 pengumuman ini yang jadwal lama teman-teman ya, jadwal lama. Nanti ada jadwal barunya, itu ada penyesuaian jadwal. Cuma untuk pendaftarannya itu semuanya serentak terakhir 22 Juli 2021. Jadi nanti di tahap 2 atau tahap 3 tidak ada lagi pendaftaran ya, tidak ada lagi pendaftaran, tetapi langsung di pemilihan formasi. Nah, nanti kita jelaskan di set kita berikutnya. Oke teman-teman, bisa dipahami ya. Jadi pendaftaran sudah ditutup ya, tanggal 22 Juli 2021. Oke, selanjutnya teman-teman, ini yang tentunya teman-teman paham ya. Jadi siapa saja peserta untuk tahap 1, tahap 2 maupun tahap 3 ya. Jadi tahap 1 perlu teman-teman pahami ya. Tahap 1 ada guru honorer sekolah negeri dan honorer kategori 2. Tahap 2-nya nanti teman-teman ya, ada yang tidak lolos di tahap 1 ditambah dengan guru honorer sekolah swasta dan juga lulusan PPG. Teman-teman tentunya sudah paham terkait dengan siapa saja yang bisa mengikuti P3K Guru di tahun ini. Oke, yang berikutnya teman-teman, ini terkait dengan pemilihan jenis seleksi ya. Ini yang tadi di poin 3 ya. Jadi yang poin 3 itu ditanyakan adalah ketika misalkan dia waktu mendaftar ya, memilih jenis seleksinya, dia memilih CPNS ya. Ternyata dia sudah mengikuti SKD dan bisa saja dia tidak lolos ya, ataupun mungkin dia dikalah di perankingan ya, sehingga apakah bisa dia mengikuti seleksi P3K di tahap 2 ya? Tentunya tidak bisa ya, karena pemilihan jenis seleksinya itu hanya satu pilihan, yaitu teman-teman mau ikut di P3K Guru, CPNS atau P3K non guru ya. Seperti itu teman-teman ya, bisa dipahami ya. Ini untuk poin 3 tadi ya. Jadi untuk poin 3-nya di sini tadi. Mana tadi ini ya. Jadi calon peserta yang sudah mendaftar CPNS atau P3K non guru tentunya tidak bisa mengikuti. Oke ya. Nah, di berikutnya teman-teman, nah ini bagi teman-teman yang kemarin ikut tahap 1 ya. Jadi teman-teman yang kemarin ikut tahap 1 dia sama ya, teman-teman yang di honorer guru-guru honorer negeri sama, dia juga harus memilih mana yang dia inginkan, apakah CPNS ataupun P3K. Oke. Nah, yang berikutnya adalah memilih formasi. Dan ini teman-teman ya, ketika memilih formasi teman-teman, ini guru honorer swasta tentunya formasinya masih kosong ya. Karena apa? Kalau di honorer swasta itu dia nanti akan ikut di tahap 2 ya. Dia nanti bersama dengan teman-teman lulusan PPG. Sehingga dia hanya muncul jenis seleksi ya, P3K Guru, instansinya di sini nanti disesuaikan dengan jenjangnya, jenis formasinya dia semuanya umum. Nah, di sini untuk teman-teman honorer swasta ya, dia tidak muncul untuk pemilihan formasinya. Tapi berbeda dengan teman-teman yang ada di honorer kategori 2 atau teman-teman yang ada di sekolah negeri ya. Jadi dia nanti bisa memilih formasi lebih dulu ya. Jadi nanti dia bisa memilih jabatannya di mana ya, nanti lokasi formasinya di mana dia bisa memilih. Karena apa? Karena dia ikut di tahap 1. Ya, ini kita berikan gambaran ketika teman-teman memilih formasi. Nah, ini ada hubungannya dengan poin 1 tadi ya. Jadi teman-teman yang poin 2 ya, jadi dia sudah mendaftar tapi nanti dia tidak mengakhiri di final resume atau dia nanti tidak memilih formasinya ya.
Jadi nanti teman-teman di sini nanti teman-teman untuk yang swasta ya, guru di swasta dia tentunya tidak ada pemilihan formasi ya. Nah, berikutnya ini yang memilih formasi ya, ini di tahap 1 atau peserta yang ada di guru-guru negeri ya, dia harus memilih formasi untuk melakukan final pendaftaran. Oke ya, jadi seperti ini. Jadi teman-teman nanti yang di honorer swasta memang pemilihan formasinya belum saatnya, jadi nanti di tahap 2. Oke ya. Ini terakhir teman-teman mengunggah ya. Jadi ini mengunggah. Nah, di sini ada final resume teman-teman ya. Di sini teman-teman yang menjadi penentu ya. Apakah teman-teman itu melakukan pendaftaran atau tidak ya. Nah, di sini batas akhir pendaftaran instansi adalah 21 Juli 2022 teman-teman ya. Jadi harap akhiri pendaftaran sebelum waktu yang tertera ya. Jadi ketika teman-teman hanya di resume sini ya. Resume ini berarti teman-teman belum dikatakan teman-teman itu mengakhiri pendaftaran. Ini masuk di poin 2 ya. Jadi dia sudah melakukan pendaftaran ya, dia sudah mendaftar akun, dia sudah mendaftar ya, sudah mengisi data, tetapi dia tidak melakukan atau tidak mengakhiri pendaftaran. Nah, ini dibuktikan seperti apa teman-teman? Nah, di sini yang tahap 1 ya, ini dia sudah memilih formasinya. Nah, dia di sini teman-teman ya. Jadi dia ketika di paling bawah dia tidak mengakhiri ya, akhiri proses pendaftaran. Nah, ini ada teman-teman yang masuk kategori 2. Jadi masuk kategori 2 yaitu adalah teman-teman yang dia mendaftar membuat akun ya, tetapi dia tidak mengakhiri proses pendaftaran. Jadi dia tidak mencentang ya, jadi semua resumenya ini dicentang terus dia mengakhiri proses pendaftaran. Ya, ini ada peringatan, dia pilih ya. Berikutnya setelah seperti inilah baru dia mencetak kartu pendaftaran. Nah, kalau sudah mencetak kartu pendaftaran berarti teman-teman sudah dinyatakan bahwa teman-teman itu sudah mendaftar. Nah, bagi teman-teman yang di swasta ya memang kosong ya, jadi belum ada formasinya seperti ini, dia masih kosong ya, tidak masalah ya. Tetapi nanti dia ini yang perbedaannya ya, kalau di guru negeri di tahap 1 ya, di sini sudah ada ya, jabatannya dilamar, lokasi formasi sudah ada. Tetapi guru-guru swasta ini tidak ada formasinya, atau lokasi formasi juga tidak masalah ya, jabatan atau lokasi formasinya kosong tidak masalah, karena memang nanti dia memilih formasinya kembali itu nanti di tahap 2 ya. Bisa dipahami teman-teman ya. Ini yang teman-teman dia sudah mendaftar tetapi dia tidak mengakhiri pendaftaran, sehingga nanti dia tidak akan bisa ikut di tahap 2-nya ya. Karena apa? Karena nanti teman-teman yang di swasta ya atau lulusan PPG, maka di sini nanti ada pengecekan berkas administrasi ya, apakah data-data yang dimasukkan dan juga berkas yang diunggah itu sudah betul atau belum ya. Di sini nanti teman-teman juga akan ada seleksi berkasnya ya, meskipun teman-teman belum memilih formasi. Ada juga teman-teman yang tahap 1 tapi dia tidak memilih formasi ya, dia tidak mengikuti di tahap 1. Tidak masalah ya, yang penting dia sudah mencetak kartu pendaftarannya atau dia sudah sampai di tahap mengakhiri proses pendaftaran dan di sini sudah ada menu cetak kartu pendaftaran ya. Nah, nanti semuanya akan muncul ya. Anda lolos tahap berkas administrasi, ada yang lolos, ada yang tidak. Nah, nanti di akun SSCS yang teman-teman di sini juga ada deklarasi kartu sehat ya, meskipun ini nanti digunakan sebelum hari H ya, atau 14 hari sebelum pelaksanaan ujiannya. Ya, jadi teman-teman yang ada di swasta posisinya masih seperti ini tidak masalah ya, karena nanti teman-teman akan memilih formasinya nanti di tahap 2. Ini ya jadwalnya ya, sekali lagi jadwal pendaftaran ini sudah ditutup 22 Juli 2021. Seperti itu teman-teman ya. Terus kita ingatkan kembali teman-teman untuk nanti ya, teman-teman bagi yang tidak lolos di tahap 1 ya, maupun bagi teman-teman yang akan mengikuti tahap 2 ya. Jadi teman-teman guru swasta dan juga teman-teman lulusan PPG nanti jangan lupa untuk mempersiapkan diri ya, karena pemilihan formasi itu nanti di tanggal 24 sampai dengan 30 Oktober 2021 ya. Jadi siapkan bagi teman-teman yang tidak lolos di tahap 1 dan bagi teman-teman yang akan mengikuti di tahap 2, siapkan diri kalian ya, nanti tentukan formasinya dan juga semoga pilihan kalian nanti tepat sehingga teman-teman nanti bisa lolos dalam mengikuti seleksi P3K Guru di tahun 2021 ini. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya, semoga bisa dipahami ya, semoga bisa bermanfaat. Bagi teman-teman yang kurang paham silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.